Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu sepanjang malam. Engkau telah menjaga dan melindungi kami, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru, dengan udara yang segar untuk boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami mengagungkan Engkau. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini ialah makna hari Sabat. Hari ini saya akan membahas bagian pertama dan besok bagian yang kedua. Saudara, saya yakin semua di sini mayoritas memiliki yang namanya handphone. Saya ingin bertanya saudara, mengapa kadangkala handphone yang kita pakai sering ngehang atau lemot, sehingga membuat kita gregetan dan bertanya, ada apa dengan handphone kita? Saudara, pada umumnya handphone ngehang disebabkan oleh terlalu banyak aplikasi, sehingga memori yang ada di handphone kita menjadi berkurang, atau oleh karena overload penggunaan CPU-nya, dan mungkin juga karena memori RAM-nya yang kecil, atau juga karena usia handphone kita yang sudah mulai menua. Dengan kata lain, sistem di HP kita mulai capek, mulai lemah, sehingga menjadi error. Karena itu handphone kita perlu kadangkala kita restart, perlu istirahat sejenak untuk dipulihkan kembali. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Setiap hari 7x24 jam tubuh kita bekerja dengan rutinitas yang ada, pagi sampai malam dan begitu seterusnya. Karena itu tidak heran kalau tubuh kita menjadi sakit karena kecapean. Saudara, demikian juga dengan pikiran kita yang dibebani dengan berbagai hal yang menekan kita, baik masalah keluarga, usaha, dan lain sebagainya, yang membuat pikiran kita penat dan lelah. Akibatnya kita kehilangan makna hidup, bahkan tidak sedikit yang membuat kita stres, bahkan depresi. Karena itu kita perlu direstart atau dipulihkan kembali dari kesibukan dan kepenatan yang ada. Dan salah satu hal yang Tuhan pakai untuk memulihkan fisik dan rohani kita ialah Sabat. Karena itu dalam perikop ini kita mendapati hal penting mengenai Sabat. Yang pertama ialah Sabat adalah suatu perintah dari Tuhan untuk kita lakukan. Saudara, dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah dihukum mati. Saudara, kata Sabat dalam bahasa Ibrani berasal dari kata syabat yang secara harafiah berarti berhenti atau duduk atau istirahat. Artinya adanya masa perhentian atau istirahat dari berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan selama 6 hari dan seminggu dengan tujuan menguduskan atau memisahkan
atau menghususkan satu hari untuk Tuhan. Di sini kita melihat 3 hal yang diulang-ulang oleh Tuhan kepada Musa dan kepada umatnya pada waktu itu, yaitu ayat 13. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Ayat 14 dikatakan, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Ayat 15 juga dikatakan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Jelas sekali, saudara, ada perintah dari Tuhan kepada umatnya untuk menguduskan, untuk mengkhususkan satu hari buat Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan perintah tentang Sabat saat 10 hukum diberikan. Demikian juga sebelum tabernakel atau kemah suci dibangun, Tuhan telah menyampaikan Sabat dengan tujuan agar umatnya boleh mengkhususkan satu hari itu untuk beristirahat di segala pekerjaan mereka dan menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pelanggaran terhadap peraturan Sabat waktu itu merupakan dosa yang berat, dan hal itu dapat kita lihat bahwa orang yang melanggar peraturan Sabat dijatuhi hukuman mati pada waktu itu. Artinya apa? Perintah Tuhan ini bukanlah perintah yang sederhana, tetapi sangat-sangat penting untuk dilakukan. Saudara, kadangkala terlalu banyak alasan bagi kita untuk tidak datang dan menyiapkan waktu untuk menikmati Tuhan dari Sabat. Entah bangun kesiangan, entah ada acara bersepeda bersama, entah kerja lembur, entah belajar karena besok ada ujian, entah kita mau jalan-jalan bersama dengan keluarga karena bosan di rumah. Saudara, kadangkala banyak sekali alasan untuk kita tidak bisa duduk diam menikmati Tuhan pada hari Sabat, khususnya pada waktu kita beribadah. Kita tidak sadar bahwa Tuhan menginginkan agar kita menyediakan waktu untuk Sabat, untuk berhenti sejenak, untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, karena kesadaran inilah bahwa Sabat adalah perintah dari Tuhan, maka kita harus mempersiapkan hati dan diri kita saat kita beribadah atau berbakti kepada Tuhan di hari Sabat atau di hari Minggu pada saat ini. Tuhan inginkan ketika hari Minggu tiba, maka kita menghususkan hari itu buat Tuhan. Ketika ibadah datang, maka kita dengan hati yang siap untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa dan mengikuti liturgi yang ada. Supaya apa? Kita bisa bersekutu dan menikmati Tuhan di dalamnya. Mari saudara, kita siapkan hati dan diri kita untuk menikmati Sabat, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu adalah perintah dari Tuhan, dan Tuhan ingin kita melakukannya. Tuhan sediakan satu hari itu untuk kita menikmati Tuhan di dalamnya. Jangan lewatkan waktu itu, karena itu waktu yang indah untuk kita berdua bersekutu dengan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami 7 hari dalam seminggu. Kami bisa beraktivitas, bekerja, melakukan banyak kegiatan. Dan Engkau meminta satu hari untuk kami boleh mengkhususkan bersekutu dengan Engkau di hari Sabat-Mu. Tuhan, tolong kami, biar kesadaran ini yang Kau tanamkan di hati kami. Ketika hari Minggu tiba, ketika waktu ibadah tiba, kami boleh dengan hati yang siap, kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Karena kami mau Tuhan mengkhususkan hari itu bertemu dengan Engkau. Tuhan, berkatilah kami. Bukan hanya harta dunia yang kami kejar, tapi juga kami mengejar harta sorgawi, untuk kami semakin mengenal Engkau di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau boleh memimpin, menyertai, dan menjaga kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami butuh Engkau karena kami begitu lemah. Tuhan, lawat kami dan tolong kami yang sakit. Tuhan boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang peduli kepada setiap kami. Mari Tuhan,
kuatkan iman kami, melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memperoleh kekuatan, bahkan kemenangan di atas segala kesusahan dan penderitaan yang kami alami. Tuhan, sertailah hidup kami. Hadirlah di dalam pergumulan dan kesulitan kami, dan nyatakanlah kuasa-Mu supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa kami, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.